pertanyaan saya ini ada kaitan dengan Bapak di awal materi tadi, yaitu tentang adanya manusia timbul dari air mani bertemu dengan ovum, Pak ya. Nah, memang di dalam Ya, beberapa cerita setiap para kiai ataupun ulama itu, manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Nah ini sekarang sinkronisasi sebetulnya kan artinya adalah manusia dari air mani kemudian bertemu dengan ovum dan menjadi suku badar dan menjadi manusia. Nah ini seperti apa nomor satu itu Pak ya. Kedua tadi Bapak menyampaikan bahwa dari awal manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, mau miskin, mau kaya, mau matinya kapan, di mana dan ya. seterusnya. Apakah itu tidak ada MOU-nya dulu waktu dengan manusia itu? Ketika kita kan mau jadi manusia itu apa ada MOU misalkan kamu mau jadi apa gitu? Mungkin itu Pak dua Hmm. pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaannya. Yang pertama eh, tentang pengertian asal kita dari tanah. Makanya ketika orang wafat itu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ditafsirkan kita asalnya dari tanah kembali menjadi tanah, kan begitu. Lalu apa hubungannya dengan ayat ini mengatakan kita dari air mani, kan begitu. Ya, ya, ya. Begini ya, sebetulnya maksudnya adalah air mani itu asalnya dari tanah. Hubungannya, nah ini kalau dijelaskan ya sebetulnya mudah. Artinya begini, kita makan sesuatu, apa yang kita makan itulah yang menjadi air mani. Oh ya, Nah, ya. apa yang kita makan itulah dari tumbuh-tumbuhan, dari tanah. Tidak ada yang kita makan yang tidak sumbernya dari tanah. Siap, siap. Coba sebutkan. Kita Betul, makan buah-buahan, kita makan sayuran, kita makan hewan, daging hewan pun, ternak, itu juga dari tanah. Karena hewan ternak itu juga makannya adalah makan rumput, makan hijau-hijauan juga. Semuanya dari tanah. Jadi sumbernya tanah. Makanya saya katakan, kalau nggak salah waktu awal surat Al-Waqiah, Allah menciptakan Adam dari tanah itu langsung. Dan penciptaan Nabi Adam itu diciptakan fisiknya dulu. Jadi badannya dulu, kalau sekarang langsung dari tanah, kayak kita bikin patung begitulah kurang lebih, kayak anak kecil bikin dari pasir gitu, dari tanah liat, bentuk satu makhluk begitu. Lalu kemudian Allah tiupkan ruh kalau Nabi Adam. Kalau kita bedanya, Allah ciptakan kita, ruhnya sudah ada lebih dulu. Oh Baru kemudian gitu. Allah ciptakan bentuknya. Nah, ruhnya sudah ada. Nah, bentuknya dalam proses yang tadinya dari tanah. Nah, dari tanah itu apa yang dimakan oleh orang tua kita, bapak dan ibu, menjadi setetes air mani. Oh ya. Ketika sudah bertemu, kemudian tersimpan di dalam rahim, tahapan berikutnya menjadi segumpal darah, dan seterusnya, lalu berproses menjadi manusia. Itulah yang menunjukkan manusia asalnya dari air mani, asalnya dari tanah juga. Dua-duanya sama, disebut dari mani, disebut dari tanah, sama. Itu semuanya untuk mengajak kita berpikir, kalau kita mau sombong, itu asal kita, itulah istilahnya. Kita dari sana kok. Kemudian kalau pertanyaan berikutnya yang kedua tentang kita diciptakan sudah Allah tentukan, ya, menjadi kaya, menjadi miskin, menjadi orang yang senang, orang yang menderita dan seterusnya. Apakah tidak sebelumnya ada semacam MOU antara kita dengan Allah ketika kita diciptakan? Itu begitu. Nah, ini menarik ini pertanyaannya ini. Ya. Barangkali boleh kita merujuk kembali surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ya. Ayat yang sering kita bahas tentang fitrah kita manusia itu surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7 ayat 172. Ini boleh kita lihat kembali. Ayat 172. Ya. Di situ dikatakan wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu mengambil dari Nabi Adam dari zuhurihim, tulang sulbinya. Nah, ini nanti kita akan singgung tadi pertanyaan yang lalu, tulang sulbi atau tulang ekor, ya. Dzurriyyatahum, anak keturunan Nabi Adam itu, wa ashhadahum ala anfusihim, Allah mengambil perjanjian dengan mereka semua anak cucu Adam ini. Jadi kita sebelum lahir, yang tadi saya bilang, kalau kita
sudah ada rohnya, Ya, jasadnya yang belum ada. ya. Waktu dalam bentuk ruh itu Allah membuat perjanjian dengan kita. Perjanjiannya ini disebut MOU-nya adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Kita menjawab benar engkau Tuhan kami. Ini MOU yang ada antara kita dengan Allah itu hanya sifatnya begitu. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan soal kaya miskin itu belum ada di situ. Ya. Oke. Atau dalam hadis bunyinya begini, biar kita lebih jelas. Ya. Dalam hadis itu dikatakan, yaqulullahu ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athum syayatin fajtalathum an dinihim wa haramtu alaihim ma ahlaltu bihi. Kata Allah, aku sesungguhnya menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, condong kepada agama yang benar, agama Islam maksudnya. Kemudian datanglah setan, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan kepada mereka apa-apa yang telah aku halalkan kepada mereka. Atau di hadis lain dari Abu Hurairah, Nabi bilang, kullu mauludin yuladu ala fitrah, wa fi riwayatin ala hadhihi millah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi kama tuladul bahimatun jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, yaitu fitrah cenderung kepada agama Islam. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan keadaan memeluk agama Islam ini, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Seperti halnya dilahirkan hewan ternak yang utuh, maka apakah kalian merasakan adanya cacat padanya? Maksudnya ketika hewan ternak Allah ciptakan kakinya 4, ada kepalanya, ada badannya, maka apakah kita melihat di antara mereka ada yang lahir tanpa kepala, lahir tanpa badan? Kalau soal kaki itu kecil-kecil ada sajalah orang cacat begitu. Kayak kita manusia juga gitu, ada manusia yang cacat, lahir kadang-kadang tangannya tidak sempurna, jarinya tidak 10, mungkin lebih malah, atau ya tangannya begitu lahir sudah agak seperti lumpuh, kakinya dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi untuk pelajaran buat kita. Nah, jadi soal dia kayak miskin itu sebetulnya belum ada langsung, tapi sudah Allah tentukan dalam konteks ketika dia menyuguhkan ruh pertama. Kan dalam bahasa hadis itu dikatakan Allah tentukan dia bakal senang, bakal susah, bakal nanti bahagia. Nah, itu pengertian dia bahagia diartikan itu kaya. Sebetulnya bahasanya yang tepat bukan kaya miskin, tapi dia bakal senang atau bahagia, atau dia bakal susah menderita. Itu sudah Allah tentukan. Tapi tidak boleh kita berputus asa dengan apa yang kita alami sekarang ini. Saya kita miskin. Sudah takdir Allah lah saya miskin. Gak mungkin saya kaya lagi. Saya udah berusaha, udah bekerja keras, gak bisa dapat juga. Itu nggak boleh. Baru kita katakan takdir dia miskin, kalau akhirnya sampai mati dia miskin. Nah, yang namanya takdir itu sampai dia wafat. Selama dia masih hidup, dia tidak boleh menentukan dirinya dia miskin, karena dia tidak tahu. Sama dengan orang, memang kita sebagai muslim, Allah tentukan kita nanti di akhirat bakal menjadi ahlu surga atau ahlu neraka. Tidak Allah tentukan. Tapi tidak boleh dia mengatakan, apa gunanya saya beriman, beramal soleh, kerja keras, sholat 5 waktu, kalau Allah sudah tentukan saya masuk neraka. Kalau dia ngomong kayak begitu, pertanyaannya berikutnya adalah buat dia, dari mana dia tahu bahwa dia adalah ahli neraka? Kan nggak ada yang tahu di antara kita satu orang pun. Nabi cuma mengatakan, fakullun muyassar lima khuliqa. Kalian semua akan dimudahkan menuju jalan takdir kalian masing-masing. Itu yang ada dalam hadis. Jadi kalau takdirnya kita adalah orang yang nantinya ahli surga, insya Allah akan dimudahkan Allah jalan-jalan menuju ke situ. Kita sholat ada kemudahan, kita beribadah ada kemudahan, kita berinfak bersedekah ada kemudahan. Sementara ada orang lain yang memang mungkin sudah takdirnya ahli benar, makanya akhirnya begitu mau sedekah susah bukan main, mau sholat beratnya bukan main, lebih senang ninggalin sholat misalnya, lebih senang jauh dari Allah. Mungkin begitu. Yang ada seperti itu. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu di mana
dia telah Allah tentukan. Jadi kayak kita, ini takdirnya wafat muslim atau wafat kafir. Kita pun tidak tahu, kecuali setelah nanti wafat. Setelah wafat baru kita tahu, oh wafatnya muslim, oh wafatnya tidak muslim. Ayat-ayat ini adalah bahan tafakkur. Selain ini bahan tafakkur. Jadi kalau kita disuruh yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh, merenungkan apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi. Nah, ini adalah bahan untuk tafakkur. Nah, tafakkur ini tidak hanya untuk kita orang beriman. Orang kafir pun disuruh coba tafakkur supaya bisa menemukan kebenaran. Itu maksudnya. Kalau tafakkur buat kita untuk menguatkan keimanan, kalau tafakkur buat orang yang tidak beriman atau yang belum beriman adalah buat menemukan kebenaran. Bayangkan 4 hal tadi ketika diterangkan, itu pertama tentang asal muasal penciptaan manusia. Kalau orang berpikir itu akan merasa bahwa ini memang logik. Manusia diciptakan asalnya dari situ, nggak ada yang muncul tiba-tiba jadi manusia, tiba-tiba jadi dewasa dan lain-lain. Kemudian tentang tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman, ya, yang tadinya kering terjadi besar, betul-betul adalah kuasa dan kehendak Allah. Karena nyatanya ada tumbuhan yang ditanam oleh petani gagal, ada ditanam tapi karena kering gersang tetap tidak tumbuh tumbuhan tersebut. Ya, itu begitu. Ada yang sudah mau panen, biasanya gagal panen, itu bisa terjadi. Ya. Atau katakanlah bijinya pun kita nggak bisa tanam biji yang bakal tumbuh, karena biji yang kita tanam itu pun adalah biji dari tanaman sebelumnya. Sampai hari ini dunia modern udah sehebat secanggih ini belum bisa membuat biji yang bisa tumbuh kembang. Biji yang, karena biji dibuat secara biologis begitu, kemudian ditanam, lalu kemudian tumbuh. Nggak ada biji itu. Yang ada adalah biji dari tanaman sebelumnya. Dari buah bijinya, dari beras, serpihan yang bekas dibuang itu, dari padi itu tumbuh, itu yang ada. Ya, jadi semuanya itu dari tumbuhan sebelumnya. Itu juga mengajak kita berpikir. Kemudian turunnya air hujan. Ketika turun hujan, airnya bisa tawar. Padahal asalnya dari air laut yang disedot. Dengan penguapan tadi air sinar matahari. Tapi begitu dia naik ke atas, turun ke bawah, dia tawar. Mau turun dimanapun, dia tawar. Tidak ada tempat di mana air hujan turun yang rasanya asin. Itu tidak ada. Bahkan ketika diturun di laut pun, asalnya tawar. Begitu sampai di laut baru dia asin. Itu karena air lautnya asin. Kemudian yang keempat, ikhrajun nar minas syajaril akhdar. Ya, bisa keluar api dari pohon yang asalnya hijau. Bahkan pohon yang tadinya basah, itu kalau digesek-gesek bisa keluar api. Itu menjadi manfaat bagi para musafir yang kalau berjalan jauh tidak mencari api untuk manfaat mereka, baik untuk kehangatan tubuh mereka maupun untuk tanaman yang untuk mereka masak, ya, apa yang mereka makan. Itu semuanya adalah perlu adanya api. Nah, itu begitu. Kita dengan membaca ayat yang tadi kita baca tentang pembuktian kebesaran Allah dalam hal penciptaan semua, mestinya dari 3 golongan yang kemarin kita minimal jadi golongan yang pertama dan kedua, minimal golongan yang kedua, tidak jadi golongan yang ketiga. Dan ini adalah untuk menjadi hujah bagi orang-orang kafir Quraisy yang saat itu membantah kepada Nabi bahwa beliau tidak mungkin meyakinkan diri mereka akan adanya hari kebangkitan. Karena itu adalah hal yang mustahil sesudah manusia menjadi tulang belulang, menjadi tanah, ditanam di dalam kubur itu, lalu bangkit kembali. Bagi mereka adalah hal yang mustahil. Tentang penciptaan manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat melalui tulang ekornya. Jadi begini, dari seluruh tubuh manusia yang bisa hancur, ya, itu semuanya kecuali disebut tulang ekor.
Nah, tulang ekor ini maksudnya bisa adalah tulang ekor, betul-betul ekor yang paling bawah. Tapi yang dimaksud sebetulnya bukan hanya tulang ekor, tapi tulang sulbi itu semua yang Pak, sampai tulang punggung. Tulang ekor dibahasakan dalam bahasa Arab itu as-sulbi, ya. Itu karena dari tulang ekor itulah munculnya air mani itu dari situ sebetulnya. Nah, itu makanya dalam hadis itu bunyinya begini, saya bacakan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma baina nafkhataini arba'una tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'un fayanbutuna kama yanbutu al-baqlu laisa minal insani syai'un illa idhaman illa adman wahidan wa huwa ajbud dalabi." Nah, ajbu adzanabi itu ekor. Wa minhu yurakkabu al-khalqu yaumal qiyamah. Jarak antara dua tiupan sangkakala nanti di hari kiamat, ya, jadi bainana kota ini dua tiupan kematian dan tiupan kebangkitan adalah kira-kira 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Jadi maksudnya sebelum manusia dibangkitkan ada tumbuh-tumbuhan yang duluan lebih siap untuk tumbuh. Lalu semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Nah, ini dalam bahasa Arab tulang ekor disebut ajbuz zanabi. Ajbu adzanabi, tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Jadi itu betul adalah hadis. Tapi mengapa tulang ekor? Kita lihat keterangan Ibnu Al-Aqil dalam kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan begini. Qala Ibnu Jauzi, qala Ibnu Aqil, fi hadza sirra la ya'lamu illallah. Yang saya baca terjemahannya saja, ya. Ibnu Jauzi menyebutkan keterangan Ibnu Aqil bahwa dalam hadis Bukhari Muslim ini dari Abu Hurairah ini terdapat rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Karena zat yang menciptakan sesuatu yang wujud dari permulaan yang sebelumnya tidak ada, tidak membutuhkan sesuatu yang dijadikan acuan penciptaan. Jadi kalau dia sudah bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka dia tidak membutuhkan sesuatu yang dijadikan acuan penciptaan berikutnya. Atau difahami bahwa hal itu Allah abadikan sebagai tanda bagi para malaikat yang ditugaskan untuk menghidupkan semua manusia utuh dengan jasadnya. Sementara malaikat tidak memiliki ilmu tentang itu, selain bagian tulang manusia yang diabadikan. Maka agar diketahui bahwa dia menghendaki hal itu untuk pengembalian roh kepada masing-masing. Itu pun tetap dia akan tercipta lagi. Loh, menciptakan dari nggak ada jadi ada, dia bisa. Tapi ini lebih karena sebab Allah memerintahkan malaikat. Ada malaikatnya di situ, maka malaikat perlu sesuatu yang namanya dia disuruh ngurus. Dari mana mulai ngurusnya? Dari mana mulai bikinnya ini supaya manusia bangkit lagi? Maka supaya mudah bagi malaikat, Allah suruh urus dari tulang ekor. Begitu. Jadi sebetulnya itu kemudahan pekerjaan malaikat yang diperintah Allah untuk menciptakan kembali manusia. Itu begitu. Sebetulnya. Tapi tulang ekor dalam konteks itu adalah untuk kemudahan bagi manusia, bagi malaikat untuk menciptakan kembali manusia. Sedangkan bagi kita, tulang ekor yang dimaksud adalah tulang sumbernya keluarnya air mani. Makanya orang, maaf, kalau sudah air mani keluar, itu kadang-kadang di sini kayak ada yang kurang, kayak ada yang sakit, kayak ada yang apa, kalau ya, atau ketika ada rasa kenikmatannya semua ke sekujur badan juga, itu karena dari sini sumbernya, tulang ekor itu.